Tatang yang mahita asini roha madiamu dohok dame nasian Tuhan debata amatai dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas makamang dot taminang. Iya, selamat malam madihita saluhut na songonima nang dongan ruas ni huria molotung adong nama dohoti live streaming di bagasa Boringinon. Ada orang sahat kita tuhatan itu hata dohonon nami do akamang do taminang moliate ma di tuhata nunga sahat hita tu pertangyangan panutup ima pertangyangan wilayah di Huriata boi mardala di bagasa Satonon di bagasan Hadingganon jala moliate nang dihita saluhutna di haradio takamang do taminang majabui pertangyangan wilayah natapatupa sian Huriata totu dohonod do bahwa ikomersiadu do hita laho majalo pertangyangan di tonga-tonga ni bagasta ala memang dohonod do sada kesempatan na arga do pertangyangan wilayah bui donga sahuria rak martangyang manangyako kita sa keluarga di bagasta be jadi ikosianido hita laho borhat laho majalo pertangyangan unang itor tapi kiri ahasi patupaon posrohata radido patupon ni Tuhani alanido kamang do taminang batu tahun naro molotung pe di bahay na karoster dia ka pertangyangan ba lasma rohata laho majakon tu ido dohonon baik komersiadu do hita laho majalo pertangyangan ala macai argado tangyang ni dongan macai argado tangyang ni pangulani huria manangyako kita sekeluarga imajo songon patujolo akamang do taminang sahak mahita tuhatan itu hata ima tersurat di pangukapon 10 sada ayat 15 tu ayat 10 sia tajamar sikak soring mahita laho majaha pangukapon 10 sada ayat 15 sampai 19 tajahama narsika soring mahita laho majaha dungi dipalu suru-suruan na papituhom ma sarunena jadi masa masuara na gogo di Banua Gijang akka dipadok nunga sahat tutuhatai dohot tu Kristus nai harajau ni hasianganon bakit raja ma ibana rodi saliling-lilingna nina nasida ma namadok moliate do hami tuho ale Tuhan debata si gonggom saluhutna na mangulu nuaing nang najolo ala naung dialiton ho hagogo ommu nabalgai jala ala naung bakit raja ho dungi taruka ma joroni debata na di Banua Gijangi gabetarida ma poti parpadanan na di joronai jadi masa ma akka hilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abbolas nabalga ima sahat ni hatan itu hata diuja kami majol di hata Indonesia di dok songonon lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas sedikit catatan tentang kitab Wahyu. Mungkin sedikit kita mengulas. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan dari kitab Wahyu. Kalau kita membaca kitab Wahyu ini ada banyak simbol-simbol. Ya, ada angka-angka, ada istilah-istilah yang kadang itu sulit untuk dipahami. Tetapi kalau kita mendalami lebih dalam bahwa semua simbol-simbol, angka-angka, istilah-istilah itu semua diambil dari Alkitab itu juga sendiri, atau dari kitab-kitab lainnya, atau bisa lebih jelas dikatakan diambil dari Perjanjian Lama. Sehingga orang di luar kekristenan, mereka akan sulit untuk dapat memahami apa yang dituliskan, apa yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu ini. Jadi kalau kita belajar dari konteks daripada kitab Wahyu, bahwa orang Kristen itu sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami penderitaan dari penguasa-penguasa dunia. Sehingga ketika ada simbol-simbol, ada angka-angka, ada istilah-istilah yang jarang dipahami, ini menjadi penolong dan ini menjadi sangat membantu. Kenapa? Karena simbol-simbol tadi bisa menjadi perlindungan, jadi mengamankan seperti itu, mengamankan supaya pesan daripada kitab Wahyu ini sampai kepada pembacanya atau sampai kepada jemaat. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi keberadaan kitab Wahyu ini. Jadi kitab Wahyu ini bisa tetap sampai kepada jemaat. Kenapa? Karena orang awam ketika membacanya mereka tidak akan mengerti. Artinya bisa dipastikan bahwa ketika kitab Wahyu ini disebarluaskan kepada seluruh jemaat, maka kitab Wahyu ini tidak akan ditarik dari peredaran seperti itu kira-kira. Kenapa? Karena mereka juga tidak memahami apa yang dituliskan di sini. Nah, kalau kita mau membaca lebih dalam apa sebenarnya yang mau disampaikan melalui simbol-simbol, istilah-istilah atau angka-angka yang banyak di dalam kitab Wahyu ini, bisa dikatakan bahwa pengertiannya atau artinya semua ada di dalam Alkitab itu sendiri. Ada di dalam Alkitab. Jadi untuk bisa memahami kitab Wahyu, tentu kita juga harus memahami kitab-kitab yang lainnya. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Catatan yang kedua dari kitab Wahyu adalah ketika kita membaca kitab Wahyu, memang diperlukan sebuah imajinasi. Diperlukan sebuah imajinasi dan penghayatan rohani yang begitu sangat mendalam. Kenapa? Karena bisa dikatakan, diibaratkan bahwa kitab Wahyu ini adalah seperti sebuah karya seni. Sebuah karya seni. Kenapa? Cara pandang orang melihat karya seni itu berbeda. Kalau orang yang memahami karya seni, orang yang mencintai seni, orang yang mengerti akan seni, maka ketika mereka melihat sebuah karya seni, mereka akan melihat ada banyak pesan-pesan yang mau disampaikan. Ada banyak hal yang mau terlihat dari sebuah karya seni. Ketika seseorang itu mencintai, mengerti tentang seni seperti itu. Jadi
dia langsung berimajinasi banyak dari sebuah karya seni. Tetapi kalau orang yang tidak suka seni, paling dia katakan, oh itu karya yang baik, itu adalah karya yang cantik. Hanya sebatas itu. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa bagi dia mungkin biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Seperti itu. Maka demikian dengan kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu kita mau diajak Amanginang, bagaimana kita ketika kita membaca kitab Wahyu, maka kita perlu sebuah imajinasi. Kita perlu sebuah imajinasi untuk dapat mengenali, untuk dapat memahami apa pesan yang mau disampaikan daripada kitab Wahyu ini. Sehingga apa yang mau dikatakan sama kita bahwa kalau kita mau memahami apa yang mau disampaikan kitab Wahyu ini adalah memang kita harus mencintai Tuhan. Kita juga harus terlebih dahulu memahami kasih kita kepada Tuhan. Memahami pengalaman kita, pengenalan kita akan firman Tuhan. Sehingga kita bisa lebih jauh memaknai apa yang mau disampaikan oleh kitab Wahyu. Itu mungkin beberapa sedikit catatan Amanginang terkait dengan kitab Wahyu. Mari kita lebih melihat apa yang sebenarnya yang mau disampaikan nats ini. Melalui nats kita ini, secara khusus ini akan menghantarkan kepada kita untuk hari Minggu ini, untuk parningotan di Akanong Parjolo, Namoding. Kita akan memperingati akhir tahun gerejawi, kita akan mengingat daripada saudara-saudara kita yang telah duluan dipanggil oleh Tuhan. Amanginang, ada beberapa pesan yang bisa disampaikan oleh nas kita ini buat kita bersama. Yang pertama, firman mau menyapa kita pada hari ini bahwa Yesus adalah Raja yang kekal sampai selama-lamanya. Ini pesan yang mau disampaikan bagi kita. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, dialah adalah Raja yang akan kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita mau melihat sebenarnya latar belakang keadaan jemaat yang pertama, keadaan jemaat mula-mula, keadaan jemaat pada waktu kitab Wahyu ini dituliskan, maka kita akan diingatkan bahwa jemaat ketika itu sedang mengalami penganiayaan. Jemaat yang sedang menghadapi penderitaan yang begitu berat dari penguasa-penguasa dunia. Itulah kenyataan yang terjadi pada jemaat pada waktu itu. Sehingga kitab Wahyu ini menjadi penguatan kepada seluruh jemaat yang sedang menderita. Kitab Wahyu ini disampaikan bagi mereka sebagaimana supaya mereka tetap setia, supaya mereka tidak memberontak, supaya mereka tetap tidak murtad, tetapi bagaimana mereka tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ancaman-ancaman dari penguasa-penguasa dunia. Itu adalah latar belakang yang bisa kita lihat dari kitab Wahyu. Sehingga ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus akan tampil sebagai Raja yang kekal sampai selama-lamanya, kita mau diingatkan bahwa raja manapun yang ada di dalam dunia ini, penguasa-penguasa dalam dunia ini, kita mau diingatkan seberapa besar pun kekuasaan mereka, seberapa kejam pun mereka, tetapi semuanya pada akhirnya akan berlalu. Semuanya akan berakhir, cepat atau lambat kuasa mereka akan berakhir. Tidak ada raja, tidak ada penguasa yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Tetapi kita mau diingatkan bahwa kita memiliki Allah. Dia adalah Raja yang akan berkuasa. Dia adalah Allah yang akan berkuasa sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Raja penguasa di langit dan di bumi. Amanginang, kita mau diingatkan bahwa tidak ada kuasa manapun yang akan dapat menahan. Tidak akan ada kuasa manapun yang dapat melawan kehendak daripada Tuhan. Itu pesan yang mau disampaikan oleh kitab Wahyu. Sehingga kalau ketika jemaat menghadapi penguasa, raja yang begitu sangat kejam, firman Tuhan mau mengingatkan kepada mereka, sekejam-kejamnya raja itu, sekejam-kejamnya penguasa itu tidak akan pernah dapat menahan, tidak akan dapat melawan yang namanya kehendak daripada Tuhan. Raja itu akan berlalu, penguasa itu akan berlalu. Asa sude
Nasa na adong di hasianganon, saluhutna na adong ikosalpu. Hagugoon, hasangapon, haulion, hamoraon, harajaw manang dia be ikosalpu do ujungnya. Semuanya akan berlalu. Alai harajaw ne debata ido nahot rodi saleleng ni leleng. Itu adalah pesan yang mau disampaikan oleh Nats ini bagi kita. Supaya melalui Nats ini Amanginang mau memperlihatkan kepada kita bagaimana ketika jemaat dikuatkan oleh kitab Wahyu ini. Supaya mereka tetap setia. Bagaimanapun kejamnya. Penguasa dunia saat ini yang menindas orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Jangan mereka sampai meninggalkan imannya. Jangan karena penderitaan itu sehingga mereka harus meniadakan imannya di dalam hidup mereka. Tetapi mau diingatkan bagi mereka bahwa pada saatnya penguasa dunia itu akan berakhir. Kekuasaan mereka akan berakhir. Penghukuman akan datang bagi mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Maka ini juga menjadi pesan bagi kita Amanginang. Menjadi penguatan juga bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita juga mau diingatkan dari Nats ini bahwa kita harus memiliki juga sudut pandang yang jauh melihat ke depan. Bagaimana kita sebagai umat percaya, umat Tuhan, kita jauh melihat jauh ke depan. Sehingga kita tidak berpikiran pendek di dalam menghadapi pergumulan kita. Kita tidak memiliki pemikiran yang sempit di dalam melihat situasi apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita memiliki pandangan yang jauh melihat ke masa depan. Kalaupun hari ini kita susah, hari ini kita menderita. Gudang akasi paru kilota kamang dot taminang gudang akasi taonota. Banyak hal persoalan yang kita hadapi, banyak masalah. Kita mau diingatkan Nats kita ini, jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita menjadi berpikiran yang macam-macam. Kita menjadi overthinking dengan persoalan yang sedang terjadi pada saat kita sekarang ini. Tetapi orang percaya itu, orang beriman itu, orang Kristen itu memiliki pengharapan. Orang Kristen itu memiliki hidup yang berpengharapan. Artinya pengharapan itu pun adalah pengharapan yang pasti. Sekalipun perjalanan hidup kita di masa depan masih jauh. Tetapi kita mau diingatkan bahwa kitab Wahyu mau menjelaskan kepada kita bahwa kepastian akan ada. Kemenangan kita di masa depan sudah dinyatakan oleh kitab Wahyu bagi kita. Sekalipun masih jauh ke depan. Kita tidak tahu kapan akhir dunia. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir dari dunia ini. Tetapi kitab Wahyu sudah memberikan kepada kita sebuah kepastian. Kitab Wahyu memberikan kita sebuah kepastian. Sebuah penglihatan yang nyata. Bahwa di masa depan ada kepastian bahwa kita akan dimenangkan. Kita menang. Kita pasti akan menang di depan. Sekalipun kita masih harus menjalani ke masa depan. Oleh sebab itu kita bagaimana hidup orang percaya, hidup orang beriman itu adalah hidup yang berpengharapan. Jadi kita tidak mudah putus asa. Kita tahu bahwa ke depan Tuhan sudah menyediakan bagi kita masa depan. Maka bagaimana kita Amanginang, jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Jangan kita sampai meninggalkan Tuhan. Karena penderitaan, karena kesusahan yang kita hadapi saat ini. Mula-mula kita tu jamitan dari minggui, dipaingok do tu hita, taringok tu bohado hita manahan rodi ujungna. Bagaimana supaya kita bertahan sampai kesudahan? Amanginang molotung peta tahun na haci sonari gudang aka paru kilota gudang aka masalah ta sonari unang migor murah hita laho macalahot Tuhani. Jangan kita langsung mudah menuduh menilai Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu tidak baik atau apapun itu. Molotung pe na haci tado pisonari unang alani aka parsahiton termurah hita gabilau hita manobba gana-ganaan. Gabilau hita manobba akka sipelebegu. Jangan karena penderitaan gabe ganggu hapor siauta.
ulang ala ni acik ni ngolu sonari, alau ni maul ni ngolu sonari, susah ngolutta gawi tergiur hita tu akka dosa. Unang gawi tergiur hita laho tu mangulahon hajahaton. Unang gawi tergiur hita laho mangulaho juji. Ini peringatan bagi kita. Jangan kita kalah dalam setiap ujian-ujian di dalam hidup kita ini. Kita harus berpengharapan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu mau dikatakan kepada kita Amanginang, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu bukan soal kaya miskin. Orang yang beriman kepada Tuhan itu bukan soal susah senang, bukan soal bahagia menderita, sukses gagal, bukan soal sakit atau sehat, bukan soal panjang umur, pendek umur. Bukan soal itu iman percaya sama Yesus. Iman percaya soal Yesus itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita akan bertanya apakah kita akan dilayakkan masuk dalam kehidupan yang kekal atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita akan dilayakkan Tuhan, diizinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan sorga? Itu yang jauh lebih penting daripada kita mengatakan mau hidupku susah atau senang, kaya atau miskin, gagal atau sukses. Ya mungkin saya sudah juga sering katakan Amanginang, ya banyak orang yang tidak percaya sama Yesus, banyak kaya, banyak yang sukses, banyak yang hidupnya bahagia di sana. Dia tidak percaya sama Yesus. Dia tidak beriman sama Yesus. Ya, mereka menikmati dunia ini. Mereka menikmati keindahan dunia ini. Jadi beriman sama Yesus bukan persoalan hal-hal duniawi, tidak. Tetapi percaya sama Yesus adalah persoalan surgawi. Kenapa? Karena ya tidak ada jalan lain. Tidak ada keselamatan lain selain daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita percaya sama Yesus. Ya, kalau hanya untuk hidup dunia ini saja kita percaya sama Yesus, terlalu kecil Tuhan Yesus kita. Kan gitu. Terlalu kecil iman kita kepada Tuhan Yesus kalau hanya untuk mau kaya atau mau senang, mau bahagia, kita mau pencari Yesus. Tidak. Tetapi ada yang tidak bisa diberikan apapun, yaitu kehidupan yang kekal. Karena toh pada ujungnya Amanginang, pada ujungnya apapun yang ada pada kita di dunia ini, seperti apapun pencapaian hidup kita dalam dunia ini, pada saatnya toh kita akan tinggalkan. Tung BHP tiboni pangkat ni jolma, tong doikon tinggal lusude pangkat ni. Songot dia be gudang ni hamoraon na pe ikut tinggal honon na deh. Semuanya akan kita tinggalkan dalam dunia ini Amanginang. Jadi kita mau diingatkan pada saatnya semuanya akan berlalu. Jadi jangan kita kehilangan sesuatu yang berharga hanya karena sesuatu yang sementara yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga hanya karena kenikmatan sementara dalam dunia. Itu yang pertama, pesan yang mau disampaikan oleh nas ini bagi kita, bahwa yang kekal itu adalah Tuhan kita. Yang kedua adalah kita mau disampaikan, diingatkan dari nas ini, hari penghakiman Tuhan itu akan datang. Bahwa pada saatnya orang-orang yang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. Orang-orang yang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. Mulut taingot aka sisol hokta, aka keluarga ta kanong parjolo moding. Dan kita mengingat juga diri kita pada suatu saat nanti kita akan dibawa ke kuburan dan kita juga akan ditanam, kita akan mati. Amanginang kita membayangkan seperti yang disampaikan oleh nas ini, bahwa orang mati itu akan dibangkitkan. Bahwa orang-orang yang kita kasihi yang telah mati itu akan dibangkitkan dari kuburannya. Kita juga ketika kita akan mati, pada saatnya kita juga akan Tuhan bangkitkan dari kuburan kita. Dan kita akan dibawa kepada
penghakiman Tuhan. Ido molo mabuan mangagedday na modding say didokdo ay namangihu tu nasida do akka naniulani nasidanen. Mangihu do tu nasida akka naniulana. Amanginang dalam penghakiman kita mau diingatkan, Tuhan akan memberi upah seperti yang dikatakan dalam nas kita ini. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang kudus, orang-orang yang kudus, orang-orang yang takut akan Tuhan selama hidupnya. Dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan, dia akan melihat Tuhan dengan jelas, tanpa ada halangan, dia akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan sorgawi ketika dia dilayakkan. Itulah upah bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan selama hidupnya. Tetapi kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam penglihatan ini, Tuhan juga akan memberi hukuman kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepada mereka yang hidupnya tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini pesan yang perlu kita renungkan bersama, Amanginang. Kenapa? Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Jangan-jangan sampai kita dipanggil Tuhan ketika waktunya sudah tiba, seperti yang dikatakan tadi di epistel kita tadi. Ketika Tuhan sudah menentukan, padahal kita masih melekat dengan dosa, apa yang terjadi? Kita akan masuk dalam penghukuman Tuhan. Tetapi kita mau diingatkan bagaimana Amanginang melalui nats ini, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini, kita perlu untuk selalu mengevaluasi diri. Kehidupan kita orang beriman, bagaimana kita untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan akhir hidup kita. Nang tabo tu saat tua digan ina apkamang dot taminang ujung ni ngulut tadi hasyanganon. Tetapi kita mau pastikan bahwa kapanpun Tuhan akan panggil kita. Kapanpun Tuhan katakan ngasai bengulum di portibion nina, kita tidak terikat dengan dosa. Meragam do cara ni jolma, parmata ni jolma. Arong do tikimudum. Buhama tikimudum imana ngai tormate ape. So radedo bedirina. So disesa do pedusa ni donganna. So disesa do pe dosana. Padahal sudah tiba-tiba Tuhan memanggil dia. Ada banyak cara kematian orang. Tetapi kita mau diingatkan Amanginang, kapanpun Tuhan akan panggil hidup kita. Bagaimana kita selalu di dalam hidup kita ini, setiap hari, setiap saat kita selalu untuk mau hidup di dalam pertobatan. Kita selalu hidup untuk selalu membersihkan diri, mengevaluasi diri. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Tetapi ketika Tuhan akan panggil kita, tiba saatnya, kita pastikan bahwa kita telah lepas. Kita lepas dari ikatan-ikatan dosa. Sehingga kita layak masuk di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Martang yang mahita.